Untuk soal nomor 73, grafik di atas menyajikan data penjualan mobil M dan H di dealer mobil P, Q, R, dan S pada tahun 2020. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Jadi ada 4 pernyataan, kemudian kita menentukan pernyataan yang mana saja yang benar terkait data yang diberikan pada nomor 73. Kita coba satu persatu ya. Untuk pernyataan yang pertama, di situ katanya adalah jumlah penjualan mobil H di dealer Q, R, dan S itu lebih besar daripada mobil M. Oke, kita tuliskan dulu untuk mobil H dan mobil M. Ada di dealer Q, R, dan S. Kita lihat untuk yang mobil H di dealer Q itu ada 70 ya jumlah penjualan, kemudian di dealer R itu 60, di dealer S itu 40. Kemudian untuk mobil M di dealer Q itu 60, kemudian di dealer R 36, dan di dealer S sebanyak 50. Total dari masing-masing mobil H dan M ini adalah kalau H total penjualannya adalah 170 dan mobil M total penjualannya adalah 146. Di sini kita bisa lihat bahwa penjualan mobil H lebih besar ya, 170 lebih besar daripada mobil M. Oke, berarti pernyataan 1 itu benar. Kemudian kita tes lagi untuk yang pernyataan kedua. Jumlah penjualan kedua mobil di dealer R itu lebih besar daripada di dealer S. Kita coba ya untuk di dealer R dan di dealer S. Untuk jumlah penjualan mobil M dan H, kita tentukan masing-masing dari mobil M dulu. Untuk di dealer R itu total penjualannya 36 dan mobil H-nya ada 60. Kemudian di dealer S mobil M itu sebanyak 50 dan mobil H itu 40. Oke. Sini kita bisa lihat ya untuk mobil H dan M. Kalau H itu simbolnya seperti segi 4 ya. Oke, kalau yang mobil M itu yang lingkaran ini. Jadi kita bisa melihat dari data itu. Oke, di sini jumlahnya adalah untuk di dealer R itu jumlahnya 96 dan di dealer S itu jumlahnya 90. Oke, kita bisa menentukan bahwa jumlah penjualan kedua mobil di dealer R itu ternyata jauh lebih besar dibanding dengan jumlah penjualan di dealer S. Berarti pernyataan 2 benar. Oke, pernyataan 1 dan pernyataan 2 benar. Berarti kemungkinan jawabannya antara A dan E. Berarti pernyataan yang B itu kita coret ya. Yang C ini nggak ada pernyataan 1, C salah, dan D juga salah. Berarti antara A dan E. Sebenarnya kalau udah ketemu seperti ini, kita tinggal menguji pernyataan 4. Kenapa? Karena ketika kita menguji pernyataan 4 ternyata salah, berarti jawabannya pasti yang A. Dan ketika pernyataan 4 benar, berarti jawabannya pasti yang E. Jadi kita nggak usah menguji lagi pernyataan yang 3 benar atau salah. Yang jelas pernyataan 3 itu jelas sudah benar ya. Karena ini kita belajar, ya udah kita tentukan, coba kita buktikan apakah benar pernyataan 3 itu benar. Nah, pernyataan 3 itu rasio antara jumlah penjualan mobil M dan H di dealer Q itu lebih besar daripada di dealer P. Oke, kita coba ya perbandingan QM yaitu dealer Q dan di dealer Q yaitu untuk mobil H ya, sama dengan di dealer P untuk mobil M, dealer P untuk mobil H. Oke, kalau di dealer Q itu mobil M adalah 60 banding dengan mobil H 70. Oke, di dealer P mobil M itu 40 dan di dealer P mobil H itu 50. Oke, coba kita samakan pembilangnya ya. Kita samakan pembilangnya. Mana kita samakan berarti kalau 60 kali 40 jadinya 240. Di bawah 70 kali 40 berarti 280. Yang di atas berarti supaya 240 kita kalikan 60 ya. Jadi 240, 50 kali 60 300. Kalau membandingkan dua bentuk pecahan dan pembilangnya ini sama, berarti kita lihat penyebutnya. Kalau penyebut yang paling kecil itu pasti bilangannya yang lebih besar. Ini bilangannya besar. Oke, berarti
rasio antara penjualan M dan H di dalar Q memang jauh lebih besar ketimbang di dalar P. Berarti pernyataan 3 terbukti ya, benar. Oke, ternyata kita memang benar harus menguji yang nomor 4. Pernyataan nomor 4 adalah rata-rata jumlah penjualan mobil H di semua dalar itu lebih besar daripada mobil M. Kita tes. Rata-rata mobil H itu berarti kita total semuanya, berarti 50 ditambah 70 ya di dalar di mobil H itu ya, ditambah 60 ditambah berapa itu yang terakhir, 40 ya. Oke, 40 dibagi dengan banyaknya ada 4 dalar. Berarti rata-rata H itu sama dengan 220 dibagi 4. Kita stop di sini, kemudian cari rata-rata si mobil M. Itu 40 ditambah 60, kemudian kita jumlahkan dengan 36 ditambah 50, kemudian dibagikan dengan 4. Oke, rata-rata si M itu sama dengan 186 dibagi 4. Oke, kita lihat antara pecahan ya, antara rata-rata si H dengan si M. Penyebutnya sama, maka kita cari pembilangnya yang mana yang besar. Oke, pembilang yang besar adalah 220. Berarti 220 atau rata-rata si H itu jauh lebih besar daripada rata-rata si M. Berarti benar. Pernyataan 4 benar. Karena 1, 2, 3, dan 4 benar, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke. Semua pilihan benar.